Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Mutmainnah dengan NIM 0112111023 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Stambuk 2021, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Retorika Dakwah dengan Bapak dosen pengampu Bapak Dr. Azhar MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pengertian retorika dakwah, unsur-unsur retorika dakwah, dan saya akan memberikan contoh dari penerapan retorika dakwah tersebut. Oke, baik. Retorika dakwah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu retorika. Nah, retorika adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara berbicara yang mempunyai daya tarik yang mempesona sehingga orang yang mendengarkannya dapat mengerti dan perasaannya tergugah. Nah, bisa dikatakan retorika itu adalah seni dalam berpidato, begitu. Nah, kemudian tadi itu kan pengertian dari retorika. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian dakwah. Nah, menurut Syekh Ali Mahfuz, dakwah itu adalah hasan nasi' 'alal khairi wal huda wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar liyafuzu bi sa'adatil ajili wal ajili. Nah, yang artinya itu dakwah adalah mendorong manusia berbuat baik menurut petunjuk, menyeru mereka berbuat kebajikan dan melarang daripada yang mungkar agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi retorika dakwah adalah pidato atau ceramah yang berisikan pesan dakwah, yakni ajakan ke jalan Allah, yang hal tersebut terdapat dalam surah An-Nahl ayat 125. Nah, surah An-Nahl ayat 125 yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Begitu. Nah, jadi itu tadi kan pengertian dari retorika dakwah ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke unsur-unsur dari retorika dakwah tersebut. Nah, unsur-unsur dari retorika dakwah yang pertama itu ada komunikator, kemudian ada komunikan, kemudian ada suara, kemudian ada pesan dan saluran, kemudian ada bahasa dan penggunaan bahasa, kemudian ada materi, kemudian kelincahan dalam berlogika, dan yang terakhir pengetahuan atas sistem sosial budaya masyarakat. Nah, begitu. Jadi sudah saya jelaskan bagaimana pengertian dari retorika dakwah dan unsur-unsur dari retorika dakwah ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh dari penerapan retorika dakwah tersebut, yaitu ceramah. Oke, baik, di sini saya akan memberikan sedikit ceramah mengenai usaha begitu ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan telah menciptakan 7 lapisan bumi tanpa gantungan, dan kita umat Nabi Muhammad bernaung padanya. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang mana semoga kita dapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih kepada para hadirin yang telah berkenan mendengarkan ceramah saya yang bertemakan usaha. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sering kita mendengar orang berkata, nasib, nasib. Ataupun sering kita mendengar orang mengeluh, kenapa seperti inilah kehidupanku, kenapa seperti inilah kehidupanku. Begitulah kata mereka. Lantas,
timbul pertanyaan dalam benak kita, sebenarnya siapakah yang menentukan nasib tersebut? Siapakah yang menentukan nasib setiap orang? Hal tersebut terjawab dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah keadaannya. Baiklah, berdasarkan ayat tersebut dapat kita lihat bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, Allah tidak akan mengubah keadaan kita, Allah tidak akan mengubah keadaan manusia, tanpa manusia itu sendirilah yang mengubah keadaannya sendiri. Lantas, tidak sepatutnya kita mengeluh kesah terhadap kehidupan kita, terhadap kesedihan, kegagalan, maupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena pada hakikatnya, kita sendirilah yang memegang andil dalam kehidupan kita. Semua itu ada di tangan kita. Kitalah yang berusaha bagaimana kita merubah keadaan kita. Begitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap kita punya kehidupan masing-masing. Setiap kita punya cerita masing-masing. Tinggal kita sendirilah yang menentukan bagaimana kita mau, bagaimana akhir kehidupan yang kita inginkan. Apakah berakhir bahagia atau malah sebaliknya. Begitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah yang dinamakan usaha. Orang-orang hebat terdahulu pun mereka tidak akan bisa menjadi hebat tanpa mereka berusaha. Kita ambil contoh Thomas Alva Edison. Dia tidak akan bisa menemukan bohlam lampu jika dia tidak berusaha, jika dia tidak bersungguh-sungguh, jika dia tidak pantang menyerah. Dia tidak akan bisa menemukan bohlam lampu. Kemudian ada siapa lagi? Bapak Presiden kita yang ketiga, Bapak B.J. Habibie. Dia tidak akan bisa menciptakan pesawat terbang jika dia tidak berusaha, jika dia tidak belajar, jika dia tidak bersungguh-sungguh dalam usahanya. Kemudian kita ambil contoh lagi, tokoh Islam yang luar biasa, Muhammad Al-Fatih. Dia tidak akan bisa menaklukkan Konstantinopel, yang dimana Konstantinopel itu sangat sulit untuk ditaklukkan. Namun dia bisa menaklukkannya dengan apa? Dengan usaha, dengan kerja kerasnya, dengan dia bersungguh-sungguh, dan tidak lupa pula dia selalu berdoa kepada Allah, selalu mengharapkan keridhaan Allah. Begitu juga dengan kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita tidak akan bisa hebat, kita tidak akan bisa menjadi sukses, kita tidak akan bisa merubah keadaan kita jika kita tidak berusaha, jika kita tidak bersungguh-sungguh. Manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia yang akan mendapat. Begitulah kita, pada hakikatnya kita tidak akan bisa berubah tanpa usaha kita sendiri. Baiklah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali lagi kepada dalil yang awal. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu sendirilah yang mengubah keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, demikianlah ceramah dari saya. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Apabila ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, afwan minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.